Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Jenar Moksa. Wow, kisah-kisah Kang Jenar ini selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Budahara. Santet mematikan dari desa di pedalaman Sulawesi. Desa Lembah Sinoa, sebuah desa kecil di pinggiran hutan, jauh dari hiruk-pikuk kota Palu, Sulawesi Tengah. Tidak ada gedung, tidak ada fasilitas pemerintahan di sana. Jalannya saja masih tanah, tidak bisa dilalui roda 4. Roda 2 pun tak sembarangan, hanya motor trail atau modifikasi yang bisa menembus tempat itu. Bila menjual hasil bumi, biasanya masyarakat setempat berjalan kaki, dan jika musim penghujan datang, jalanan becek bahkan tak bisa dilalui meski cuma dengan berjalan kaki. Sepanjang jalan limit berdiri rumah panggung berdinding papan beratap seng. Sebagian masih beratap rumbia, sementara jarak satu dan lainnya cukup berjauhan. Kiri kanannya hamparan pohon kelapa dan kakao. 2 motor trail penuh lumpur berhenti di ujung jalan kampung, tepat di bawah gerbang kayu bertuliskan "Selamat datang di Desa Lembah Sinoa". Dari atas motor trail turun seorang pria dan perempuan muda berperawakan ramping, mengenakan hijab sederhana berwarna coklat, kontras dengan baju dan celana yang dipakainya. Tas besar sesak isi ada di punggung. Sepatu bootnya penuh lumpur. Perempuan itu Siti Aulia, usianya sekitar 28 tahunan. Ia bidan muda yang baru saja ditugaskan oleh Dinas Kesehatan untuk mengabdi di Desa Lembah Sinoa. Ia ditemani Fahri, suaminya. Alhamdulillah, sampai juga akhirnya. Siti bicara lirih, wajahnya lelah setelah perjalanan berjam-jam melewati jalan berliku penuh lumpur. Di beberapa medan ekstrim bahkan harus turun berjalan kaki. Tapi dalam sekejap matanya berbinar-binar ketika menatap rumah-rumah kayu. Siti menikmati pemandangan alami yang biasanya hanya dilihat pada gambar wallpaper. Kini desa kecil itu nyata, bahkan di luar ekspektasinya. Lebih sunyi, seolah tidak pernah mau disentuh oleh dunia luar. Siti memejam, membiarkan hembusan angin menyapu kulit wajahnya. Suara burung nyaring saling bersautan di antara pohon membuatnya semakin takjub sekaligus bangga bisa menjejakkan kaki di tanah itu. Sesaat kemudian, mata Siti berkilat. Dari arah sana tergopoh-gopoh seorang lelaki parubaya bertubuh kokoh, kulitnya legam, memakai ikat kepala kain hitam khas adat. Beliau namanya Pak Musa, kepala desa setempat. Senyum ramah menghiasi wajahnya, mesti ada keraguan di matanya saat menyambut. "Selamat datang Bu Bidan, saya Musa, kepala desa di sini," katanya sambil menjabat tangan Siti. Lalu Fahri, "Terima kasih Pak,
Senang sekali akhirnya bisa bertugas di sini. Semoga saya bisa membantu masyarakat di sini ya Pak. Jawab Siti sopan dan profesional. Pemusa mengangguk, lalu mengedarkan pandangan ke arah rumah-rumah panggung. Dari balik jendela berdesakan ibu dan anak-anak melongokkan kepala. Dengan ramah, Siti melambaikan tangan menyapa dengan bahasa isyarat. Tak lama kemudian, Pak Musa memanggil mereka. Kemari, jangan sembunyi, tidak apa-apa. Suara Pak Musa menggema di tengah keheningan. Ini bidan kota yang saya ceritakan, lanjut Pak Musa sambil menyentuh pundak Siti. Dia adalah orang yang baik. Beberapa di antaranya mau turun dari rumah. Mereka mendekat penuh kehati-hatian. Saat sudah mendekat, Pak Musa meminta satu persatu untuk berkenalan dengan Siti. Siti memperkenalkan dirinya dengan ramah. Tanpa canggung, ia menjabat satu persatu tangan para ibu dan anak-anak yang melihatnya seperti sosok aneh. Penampilan Siti dari ujung kaki hingga kepala menjadi pusat perhatian. Beberapa anak-anak sibuk memegangi tas punggungnya, memainkan resleting seolah itu mainan asing. Ada juga yang mengelus-ngelus sepatu bootsnya, menyingkirkan lumpur yang menempel. Hal serupa dilakukan pada Fahri. Sementara sebagian masih memandang dari jendela, tatapannya penuh selidik sebab bagi orang pedalaman, bidan kota adalah hal baru dan tak bisa dimengerti oleh akal pikiran. Sebab selama ini urusan melahirkan, sakit, bahkan segala masalah kesehatan diserahkan pada dukun. Setelah perkenalan singkat itu, Siti mengikuti Pak Musa. Beberapa anak-anak berlari riang mengikuti. Sementara itu, di salah satu rumah panggung besar, seorang perempuan tua sedang duduk di beranda. Rambutnya sudah memutih sempurna, tapi sorot matanya masih tajam, penuh wibawa dan magis. Beliau adalah Mak Inaya, dukun beranak sekaligus dokter kampung. Usianya lebih dari 60 tahunan, tapi tubuhnya masih sehat. Selama berpuluh-puluh tahun, hampir semua kelahiran di desa itu berada di tangannya. Tidak ada yang berani meragukan kemampuannya, apalagi menentangnya meski mengalami kegagalan. Ketika Mbak Inaya mendengar tentang kedatangan bidan baru, wajahnya menegang. Bidan kota? Untuk apa? Bukankah saya saja sudah cukup? Mak Inaya berbicara dengan salah seorang gadis muda bernama Lira. Dia bertugas sebagai asisten, membantu dalam menolong orang melahirkan dan segala macam gangguan. Lira menunduk. Kepala desa bilang, itu program dari pemerintah kota. Katanya supaya kita lebih sehat, Mak. Mak Inaya hanya mendengus, matanya menerawang. Bagi dirinya, kehadiran bidan kota bukan sekedar urusan kesehatan, tapi juga ancaman bagi wibawa dan rezekinya. Malam itu, sesuai himbauan dari Pak Musa, warga diminta berkumpul di balai desa dalam rangka menyambut kedatangan bidan kota. Warga datang, tua muda, laki perempuan antusias duduk melingkar. Cahaya lampu minyak yang ditaruh di setiap tiang balai desa menyoroti wajah-wajah lugu itu. Siti berdiri di depan, sedikit gugup, tapi mencoba tetap percaya diri. Ia mulai membuka percakapan dengan memperkenalkan diri, lalu menjelaskan tugas kedatangannya serta niat tulus untuk membantu masyarakat agar lebih sehat. Saya ingin anak-anak kita lahir dengan selamat. Ibu-ibu melahirkan tidak lagi berisiko pendarahan dan berujung kematian. Tidak ada kematian dikarenakan tetanus dan penyakit-penyakit yang bisa dicegah sejak dini. Jelasnya dengan suara lantang. Di bangku kehormatan, Pak Musa mendahului tepuk tangan. Sebagian warga mengikuti, tapi ada juga yang hanya saling tatap. Penjelasan Siti berikutnya.
tidak masuk di kepala sebab mereka sudah terbiasa dengan cara lama, ramuan akar-akaran, dedaunan, jampi-jampi, dan tangan dingin Mbak Inaya adalah penyembuh. Menggantikan semua itu dengan suntikan dan obat-obatan modern justru terdengar menakutkan. Di antara mereka, Mak Inaya juga hadir. Tatapannya semenjak tadi menusuk ke arah Siti seolah ingin mengukur siapa perempuan muda yang berani masuk ke wilayahnya. Semenjak tadi, Siti sudah merasakan sorot mata tak bersahabat itu, tapi ia terus melempar senyum untuk menghormati. Setelah acara penyuluhan selesai, dengan perasaan campur aduk atas tanggapan warganya tadi, Pak Musa memberitahukan kegunaannya. Bu Bidan, saya harap ibu bisa bersabar. Warga di sini masih terbelakang. Rata-rata tidak mengenyam pendidikan dan sangat percaya pada kemampuan Mainaya. Jadi tolong, jangan langsung melarang mereka. Nanti bisa salah paham. Siti mengangguk. Saya mengerti, Pak. Saya akan pelan-pelan. Terima kasih sudah mengingatkan. Hari berikutnya, agenda Siti akan membuka posyandu di balai desa. Atas bantuan dan kerjasama dengan Pak Musa, kepala desa itu telaten mendatangi satu persatu rumah warga menjelaskan, lalu dimintanya untuk berkumpul di balai desa lagi. Begitu, balai desa ramai oleh warga. Siti memeriksa anak-anak, memberikan vitamin, mengukur, menimbang berat badan, mengajarkan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Kemudian lanjut memberikan penyuluhan pada ibu-ibu hamil tentang bahayanya proses melahirkan bila tidak ditangani dengan benar atau ahlinya. Beberapa ibu muda tertarik. Mereka antusias, tapi ada juga yang ragu menyerahkan persalinan pada bidan Siti nantinya. Kalau melahirkan, tetap sama Mak Inaya saja nantinya. Dia kan sudah biasa, bisik seorang ibu pada temannya yang sebentar lagi lahiran. Tapi Bu Bidan itu pintar juga. Katanya melahirkan di tempat kotor itu bahaya. Ucap lainnya sesuai pemahaman yang diberikan. Iya, kalau guntingnya kotor bisa bikin mati bayi, timpal salah satunya. Beberapa lainnya juga ikut nimbrung, mengingat kembali kawan mereka meninggal setelah melahirkan di tangan Mbak Inaya, pendarahan waktu itu. Tapi dihubungkan dengan hal gaib sebab bayinya pun mati dengan tubuh kuning, bagian pusarnya membiru. Jika mendengar penyuluhan dari Siti, kemungkinan besar bayinya terkena tetanus, tapi kata Mak Inaya diminta roh leluhur. Desa mulai terbelah. Pada hari berikutnya, ada yang senang menyambut ilmu baru, ada pula yang tetap setia pada adat lama. Bagi sebagian berpikir, kalau orang kota itu tak tahu adat dan banyak mulut. Mak Inaya merasa posisinya mulai digoyang. Sudah beberapa ibu hamil memilih melahirkan pada bidan Siti. Di saat itulah, para ibu-ibu muda dipersilakan menyaksikan langsung bagaimana Siti memperlakukan ibu pasca melahirkan. Mereka makin yakin melahirkan ke bidan adalah tepat sebab Siti tiap hari 2 kali datang memandikan bayi hingga putus tali pusar, semua dilakukan dengan steril. Malam itu, Mak Inaya duduk termenung di depan tungku, meracik ramuan sambil mendengarkan kegundahan Lira. Mak, kalau banyak yang ikut Bu Bidan, nanti siapa lagi yang datang bawa uang, beras, gula, dan kopi ke kita? Memang, sejak kedatangan Siti, pasien Mak Inaya berkurang drastis. Kebutuhan bahan pokok biasanya sampai tersusun-susun, sekarang anak-anak yang terkena demam, gatal-gatal, perut kembung, diare, malah dibawa ke bidan bukan minta ramuan dan jampi-jampinya. Mak Inaya menghela nafas panjang, sorot matanya berubah gelap. Tidak bisa dibiarkan perempuan muda itu tak tahu adat, datang menginjak tanah ini, lalu mengubah semuanya.
Tidak semudah itu, geramnya sambil meremas daun rempah di tangannya sampai lumat. Kesabarannya benar-benar dipermainkan. Beberapa minggu kemudian, Siti dipanggil oleh Pak Musa dan diajak ke rumah seorang ibu yang hendak melahirkan. Tapi saat tiba, ternyata Mainaya sudah ada di sana, duduk di samping ranjang. Keluarga sempat bingung harus mengikuti siapa. "Saya sudah tangani banyak kelahiran sebelum kau injak tanah ini. Biar saya saja," ujar Mainaya dingin. "Kau tak tahu adat." Sambil memasang sarung tangan, Siti mencoba menjelaskan. "Maaf, Mak. Ini bukan masalah tahu dan tak tahu. Tapi kondisi ibu ini berisiko. Harus ditolong dengan cara medis. Waktu mengejan ada aturannya." Akhirnya, perdebatan kecil terjadi dan berujung keluarga memilih Mainaya karena takut menyinggung perasaan dan ingat pesan Pak Musa. Siti hanya bisa menahan kesal. Meski tahu resiko yang diambil keluarga itu, ia pasrah, disuruh turun dari rumah. Di bawah rumah panggung, Siti mendengar tangisan bayi bercampur jeritan sang ibu. Untungnya yang dikhawatirkan tidak terjadi. Ibu dan bayi itu selamat. Akhirnya tatapan sinis keluarga mengusirnya. Siti semakin sadar bahwa tugasnya di desa itu bukan sekedar memberikan pelayanan medis, tapi juga berhadapan dengan kepercayaan adat dan ego orang-orang yang sudah lama berakar. Setelah sholat maghrib, Siti mengadukan kegudaannya. "Ya Allah, saya hanya ingin menolong, tapi mengapa rasanya datang ke sarang pembunuh berdarah dingin? Semoga Engkau melindungi langkahku, ya Allah." Sementara itu di rumahnya, Mainaya berdiri di teras menatap langit gelap tanpa bintang. Suara anjing melolong dari bawah rumah-rumah panggung warga saling saut menyaut. Saat menerawang ke arah rumah warga yang ditempati Siti, Mainaya menyeringai. "Jika dia tak tahu diri, maka saya akan mengajarinya arti takut. Lihat saja. Tapi sekarang saya lihat dulu sampai mana kelancangannya." Pagi berikutnya, Bidan Siti berdiri di depan balai desa dengan papan tulis kecil, beberapa gambar anatomi sederhana, dan sebuah kotak berisi brosur yang ia bawa. Hari itu, ia mengadakan penyuluhan kesehatan. Anak-anak berlarian di halaman, sementara ibu-ibu muda mulai berdatangan. Mereka duduk bersila di atas lantai kayu beralas tikar pandan. Wajah-wajahnya antusias, sebagian lagi hanya ingin tahu, sesekali berbisik-bisik. Siti tersenyum ramah. "Hari ini kita belajar bersama ya, Bu. Bagaimana cara menjaga kebersihan saat melahirkan, apa bahayanya kalau tidak steril, dan kenapa imunisasi itu penting untuk anak-anak." Siti mengangkat sebuah alat peraga sederhana berupa boneka bayi. Dengan penuh kesabaran, ia mulai menjelaskan pentingnya mencuci tangan dengan sabun sebelum menyentuh bayi, membersihkan alat, dan menjaga kebersihan tali pusar. Siti juga menggambar di papan sebuah rahim dengan janin, lalu menjelaskan resiko pendarahan pasca melahirkan. Banyak ibu meninggal bukan karena tidak kuat, tapi karena melahirkan di tempat kotor dan tidak adanya pertolongan medis. Itu yang harus kita jaga bersama, ujar Siti lantang. Beberapa ibu terperangah. Siapa yang ingin mengajukan pertanyaan?" Siti menatap satu persatu wajah yang hadir. "Silakan, tidak usah sungkan. Bu Bidan tidak makan orang kok." Candanya. Ibu-ibu saling berbisik, saling mendorong bahu. Akhirnya seorang ibu bernama Nurmi mengangkat tangan. "Bu Bidan, jadi kalau melahirkan sama Mainaya itu berbahayakah?" Pertanyaan itu membuat ruangan mendadak hening. Semua mata menatap Siti. Ia sempat menahan nafas, sadar bahwa nama Mainaya adalah hal yang sensitif. Namun Siti memilih jujur. "Bukan begitu, Bu. Saya menghormati Mainaya. Beliau sudah banyak membantu sebelum saya datang.
Tapi ada hal-hal yang tidak bisa dicegah tanpa peralatan medis. Misalnya pendarahan hebat, infeksi, atau bayi sungsang. Kalau tidak ditolong dengan benar, nyawa bisa melayang. Bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang manggut-manggut setuju, ada pula yang tampak gelisah. Ucapan tadi tak ubahnya meragukan kemampuan Mak Inaya yang sudah berpuluh-puluh tahun menolong. Beberapa hari kemudian, Mak Inaya tengah duduk di beranda rumahnya didatangi seorang ibu muda. "Mak, kata Bu Bidan, kalau saya melahirkan sama dukun itu bisa bahaya. Katanya bisa pendarahan, bisa mati." Mak Inaya menatap tajam. Begitu dia bilang, suaranya berat. "Iya, Mak. Jadi saya bingung, anak saya ini mau lahir bulan depan. Apa sebaiknya ke Bu Bidan saja ya?" Perempuan muda bernama Dewi. Ia bimbang sambil menggosok perut. Ucapan itu menusuk jantung Mak Inaya. Selama puluhan tahun hampir seluruh bayi di desa ini lahir di tangannya. Kini seorang perempuan muda dari kota datang dan membuat warganya ragu. "Pergilah kalau kau percaya sama dia, Dewi," jawab Mak Inaya dingin, lalu berdiri meninggalkan. Dengan wajah kecewa masuk ke dalam rumah, padahal sebelumnya rutin datang minta periksa padanya. Sejak hari itu, desas-desus semakin kuat. Sebagian warga mulai berani membandingkan cara Siti dengan Mak Inaya. Ada yang bilang cara Siti lebih aman, ada yang tetap yakin pada tradisi. Penyuluhan pun semakin gencar. Jika biasanya seminggu sekali, Siti mengadakan 2 kali. Dan atas saran Pak Musa, bukan hanya ibu-ibu yang diundang, bapak-bapak, kakek-kakek, dan nenek-nenek pun diminta mendengarkan. Siti selalu datang lebih dulu. Kali itu ia membawa poster tentang imunisasi. Agendanya menjelaskan bahayanya kalau anak tidak divaksin. Siti berdiri di depan menjadi pusat perhatian. Campak, polio, difteri, semua itu bisa dicegah dengan imunisasi, jelasnya. Dari arah belakang, seorang bapak berwajah sangar, berikat kepala hitam dengan suara keras menimpali. "Tapi selama ini, anak-anak kami sehat-sehat saja, meski tanpa suntik-suntik. Kami percaya dengan ramuan Mak Inaya, dan itu sudah cukup." Siti mencoba menahan sabar. "Bapak benar, banyak yang sehat, tapi ada juga yang sakit parah dan akhirnya meninggal dunia. Kita tidak tahu kapan penyakit itu datang, lebih baik mencegah daripada mengobati." Kata-kata itu membuat sebagian yang paham mengangguk, tapi ada juga yang melotot kesal. Di sudut ruangan, beberapa orang tua terlihat tidak senang karena merasa tradisi mereka dipandang rendah, salah satunya Mak Inaya. Di malam harinya, Mak Inaya duduk termenung di depan tungku dapur. Wajah gelapnya tersorot percikan api tempurung. Muridnya, Lira, duduk di samping menatap gurunya dengan cemas. "Mak, apa benar yang dikatakan Bu Bidan? Kalau melahirkan sama kita bisa berbahaya?" tanyanya polos. Mak Inaya menoleh. Ia bicara dengan suara bergetar, menahan amarah campur sakit hati. "Bahaya? Saya sudah menolong ratusan kelahiran dari sebelum kamu lahir." Dia menoyor kepala Lira sebelum melanjutkan kekesalan. "Berapa banyak anak di desa ini bisa hidup karena saya? Termasuk kamu, Lira. Tanpa saya, siapa mereka? Kamu, hah? Masih kau meragukan Mak Inaya?" Lira memegangi kepalanya sendiri. Ya, jika dipikir-pikir memang benar. Lalu mengadukan apa yang didengar tadi. "Tapi orang-orang mulai terpengaruh, Mak. Tadi saja saya dengar ada yang bilang mau melahirkan sama Bu Bidan saja. Katanya kalau sama dukun bisa mati, mama sama bayinya." Mak Inaya menatap lekat-lekat nyala api tungku. Perempuan muda itu, dia tidak tahu apa-apa tentang adat. Dia menginjak tanah kita, lalu merendahkan ilmu orang tua. Kalau dia terus begini, saya kehilangan wibawa. Selain itu kehilangan rezeki. Kurang ajar. Suasana hening.
Api dari tungku dapur makin berkilat, memantulkan bayangan wajah Mainaya yang semakin keras. Kesabarannya pupus sudah. Tidak bisa diam saja. Kalau dibiarkan, besok lusa saya hanya akan jadi nama yang dilupakan. Sementara itu di rumah yang dipinjamkan warga, Siti sedang sholat malam, tangannya menengadah. Ya Allah, makin hari saya bisa melihat mata warga bercabang dua. Sebagian percaya, sebagian membenci yang saya sampaikan. Saya tahu, ini bukan sekedar tugas medis. Ini pertarungan antara adat dan ilmu pengetahuan. Semoga saya kuat. Berikan perlindunganmu ya Rob. Di luar, suara angin bergemuruh, gonggongan anjing bersaut-sautan tanpa ada yang menyadari Mainaya masih berdiri memandangi rumah Siti dengan tatapan syarat dendam. Minggu berikutnya, ada warga datang membawa anak yang berobat ke Siti, namanya Ina. Besoknya ia didatangi tetangganya. Apa tidak takut? Bubi dan itu pakai cara kota, bukan cara kita. Tapi anakku sudah sehat setelah minum obatnya, jawab Ina. Ya sehat sekarang, tapi kau tak tahu jangka panjangnya. Sungut tetangganya sebab masih memilih kesembuhan dari Mainaya. Perdebatan semacam itu makin sering terdengar, ketentraman desa terganggu. Di balik jendela, Mainaya berdiri. Lira, perempuan kota itu sudah merampas kehormatan kita. Apa kau juga mau melihat saya dipermalukan di tanah leluhur sendiri? Lira yang ada di belakang langsung menjawab dengan cepat. Tidak, Mak. Mainaya menerawang ke arah rumah Siti. Kalau begitu, harus ada cara. Dia tidak boleh seenaknya datang lalu merusak. Kalau dia tidak berhenti, saya akan menghentikannya. Mainaya membatin. Akhirnya hatinya digerakkan oleh sesuatu yang lebih gelap dari sekedar iri hati. Rasa takut kehilangan wibawa ditinggalkan kini, lebih ke mempertahankan diri dengan segala cara. Mainaya masih duduk termenung, matanya yang keriput menatap kosong ke arah jalan setapak yang sepi. Sejak kedatangan Siti, pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Setiap kali mendengar bisik-bisik warga yang membandingkan dirinya dengan bidan muda itu, hatinya seperti disayat pisau. Dia ingin mengambil semua yang saya miliki, geram Mainaya. Lira yang duduk di sampingnya menenangkan. Mak, tenanglah Mak. Mungkin nanti orang-orang sadar kembali. Mereka sudah terbiasa dengan Mak sejak lama. Biasanya kalau ada yang baru coba-coba, pasti nanti kembali ke yang lama. Namun Mainaya menggeleng. Tidak Lira, sekali mereka percaya pada orang kota itu, saya akan dilupakan. Dan saya sudah tak bisa membiarkan itu. Malam itu juga, setelah semua lampu rumah tetangga padam, Mainaya menyelipkan selendang hitam ke bahunya. Dia melangkah menuju bagian desa yang paling ujung, di mana rumah reot seorang lelaki tua berdiri terpencil. Orang-orang yang tak berkepentingan buruk tak berani bertandang, sebab penghuni rumah itu terkenal menguasai ilmu hitam yang menakutkan. Nama orang itu La Gurusi. Dinding rumah La Gurusi sudah lapuk. Pintunya setengah terbuka, aroma menyengat daun kering terbakar bercampur asap kemenyan menyeruak keluar. Mainaya mengetuk pelan sambil mengucap salam. Selamat malam La Gurusi. Tidak ada jawaban, hanya suara serak dari dalam. Masuklah Inaya. Saya sudah tahu kau akan datang. Dengan hati berdebar, Mainaya melangkah masuk. Ruangan itu remang, hanya diterangi pelita kecil. Di sudut terlihat La Gurusi, lelaki renta dengan rambut panjang beruban, matanya cekung, tangannya kurus berurat. Di hadapannya tersusun botol-botol kecil berisi cairan aneh, tulang-tulang hewan, serta wadah tanah liat. Mainaya menunduk hormat. Gurusi, saya datang memohon pertolonganmu. La Gurusi tersenyum tipis memperlihatkan gigi hitamnya. Saya mendengar desas-desus.
Bidadari kota itu ya? Dia yang sudah membuatmu gusar? Raut Mainaya menegang. Dia merendahkan adat, merampas kepercayaan orang-orang. Kalau dibiarkan, saya tak lagi berarti. Saya ingin dia merasakan akibatnya. Lagu Rusi mengangguk. Ia sudah lama menunggu tugas ini, lalu mengeluarkan sebuah kantong kecil dari balik meja. Kalau begitu, kita gunakan poya-poya, ilmu tua dari tanah ini. Ilmu yang membuat tubuh manusia busuk dari dalam, dimakan oleh apa yang tak kasat mata. Mainaya tersenyum. Malam itu juga, Lagu Rusi bergegas menangkap seekor ayam di kandang belakang, mengambil kelapa di dapur, dan mengajak Mainaya ke pemakaman di tepi hutan. Tanpa alas kaki, Mainaya menggendong seekor ayam dan beberapa peralatan lain, sementara Lagu Rusi menggenggam seikat daun sirih dan kendi berisi air kelapa. Itu semua sesajinya. Bulan setengah terbit menyinari nisan-nisan kayu yang berlubut. Lagu Rusi berhenti di sebuah gundukan tanah yang masih baru, kuburan seorang pemuda yang meninggal seminggu lalu. Dia berjongkok, tangannya menancapkan pisau kecil ke tanah. Dengan hati-hati, ia mengambil segenggam tanah yang masih lembab. Ini kuncinya. Tanah orang mati yang masih hangat akan menjadi jalan masuk roh busuk. Tanah itu dimasukkan ke dalam wadah tanah liat, kemudian ayam disembelih dengan pisau tadi tepat di atas tanah makam tanpa bisa mengeok. Mainaya sigap memegang mangkuk, darah mengucur ditampung sebelum tangan Lagu Rusi memburai ususnya. Lagu Rusi mencampurkan tanah kuburan dengan darah ayam, lalu menambahkan potongan usus. Bau kotoran dan amis bercampur, anyir menyeruak, membuat Mainaya hampir muntah. Jangan gentar. Kalau kau ingin dihancur, kau harus kuat melihat ini. Toh lebih keji dari busuk hatimu. Kata Lagu Rusi tajam. Mainaya menggertakkan gigi, mencoba menahan mual saat melihat tubuh ayam makin dicabik-cabik, ususnya diputus-putus. Masih dengan tangan berlumur darah dan kotoran ayam, Lagu Rusi kemudian duduk bersila, matanya memejam, mulutnya komat kamit melafalkan mantra dalam bahasa Kaili. Tanpa selang berapa lama, angin bertiup lebih kencang, dedaunan berdesir, api pelita yang mereka bawa bergoyang liar. Suara Lagu Rusi semakin berat. Tubuhnya jadi busuk, darahnya jadi hitam, nafasnya jadi panas, jiwanya jadi tawanan. Atas nama tanah mati, atas nama roh lapar, datangi Siti Aulia, bidan asing yang merusak adat. Setelah mantra selesai, Lagu Rusi memercikan campuran darah dan tanah itu ke arah angin. Bau busuk menyebar, seolah mencari yang dituju. Mainaya duduk tegang di samping makam. Lagu Rusi menoleh. Mulai malam ini, dia akan disentuh poya-poya. Dari dalam tubuhnya akan lapuk, dari luar dia tidak akan tahu apa yang menimpa. Dan kau, Inaya, harus siap melihatnya merana. Mainaya, perempuan yang selalu memakai kebaya hitam dan selendang senada itu menunduk. Ada rasa ngeri sekaligus puas menyelinap di dadanya. Saya sudah siap, Lagu Rusi. Mereka kembali pulang. Tidak perlu menunggu bulan, malam berikutnya di rumah panggung kecil tempat tinggal Siti. Ya Allah, sakit ya Allah. Siti terperanjat memegangi perutnya yang tiba-tiba terasa melilit. Dia terbangun dari tidur dengan keringat dingin membasahi tubuh. Nafasnya tersengal. Fahri, suaminya, terbangun panik. Sayang, kenapa? Sakitnya di mana? Perutku, aduh, sakit sekali, jawab Siti lirih menggeliat menahan nyeri. Fahri loncat dari ranjang, segera mengambil minyak kayu putih, mengoleskannya ke perut Siti. Dia mengira istrinya hanya masuk angin karena terlalu capek. Setelah beberapa saat, Siti perlahan tenang dan kembali tertidur.
Setelah tadi dalam mimpi melihat barisan orang berpakaian putih kotor berjalan ke arahnya, wajah mereka pucat, matanya kosong sambil menyeringai, lalu satu persatu jatuh menindih tubuhnya. Keesokan hari, sakit itu muncul lagi. Kali ini disertai mual hebat. Siti muntah berulang, tapi bukan hanya isi perut, ada lendir pekat berbau busuk. Ya Allah, sakit ya Allah. Seperti ada yang memakan isi perutku dari dalam. Keluh Siti lemas sembari mengusap-ngusap perut. Fahri kebingungan. Apapun yang dilakukannya tidak mengurangi rasa sakit yang diderita oleh Siti. Kejadian terus berlangsung. Pak Musa pun tak bisa berbuat apa-apa. Sementara di luar, kabar mulai menyebar. Tetangga yang mendengar tangisan Siti setiap malam mulai merasa ada yang tak biasa. Itu bukan sakit biasa, itu kena poya-poya, ucap orang tua Dewi yang sudah ditolong bidan Siti waktu itu. Siapa yang tega? Ina yang akhirnya percaya pada Bu Bidan bertanya-tanya, bahkan ikut cemas. Beberapa ibu-ibu lainnya mulai khawatir kalau sakitnya berlanjut tak akan lagi ada posyandu dan penyuluhan dari Bu Bidan. Nurmi angkat bicara. Tentu saja ada yang merasa tersaingi. Jangan bilang begitu, mungkin saja karena lainnya, sangga Ina. Dugaan-dugaan tetangga sampai ke telinga Mainaya, tapi ia justru menyeringai. Dia tahu rasa kekuatan poya-poya, dasar orang kota tak tahu adat. Hari berikutnya, penderitaan Siti makin menjadi. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Dalam diamnya, ia selalu melihat kuburan, selalu mendengar bisikan orang mati, makin sering terbangun sambil berteriak, tubuhnya gemetar hebat. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Ratapnya pada Fahri. Saya hanya ingin menolong mereka. Apa itu salah? Fahri memeluknya erat, namun hatinya diliputi ketakutan. Hampir sebulan kejadian itu, dia mulai menyadari ini bukan sakit biasa. Sesuatu tak kasat mata sedang menggerogoti tubuh istrinya. Setiap malam, anjing tak berhenti melolong, seakan ikut bersekongkol. Di rumahnya, Lagurusi menyalakan kembali dupa. Matanya terpejam, merasakan ilmunya mulai bekerja. Sejak Mainaya meminta bantuan, dia terus mengontrol. Poya-poya sudah masuk. Tinggal menunggu tubuh itu hancur sedikit demi sedikit, gumam Lagurusi bangga. Suasana rumah kayu yang dipinjamkan untuk Siti dan suami perlahan-lahan berubah menjadi tempat penuh kecemasan. Terhitung sejak tubuhnya mengalami hal-hal aneh yang tak mampu dijelaskan dengan logika medis yang selama ini dipelajari. Puncaknya, perut Siti membengkak tak wajar, seolah ada sesuatu yang tumbuh dan mendorong dari dalam. Kadang bengkaknya berpindah, kadang terasa keras, lalu melunak kembali. Setiap kali Siti mencoba makan, lambungnya akan memuntahkan cairan kental berbau busuk, jauh berbeda dengan muntah biasa. Baunya semakin menusuk hidung, membuat Fahri terpaksa menutup mulut dan menahan rasa mual saat membersihkan lantai. Astagfirullah Siti, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Bisik Fahri dengan wajah pucat. Siti hanya bisa meringis, tubuhnya lemah, kulitnya mulai pucat kehijauan. Tangan yang biasanya lincah membantu ibu-ibu desa kini gemetar, bahkan untuk sekedar menggenggam gelas air. Kabar tentang sakit aneh Siti cepat menyebar ke santero desa. Katanya sekarang perutnya malah membengkak, seperti mau meledak, bisik seorang ibu di warung kecil. Itu bukan sakit biasa. Aku dengar dia muntah cairan hitam. Itu tanda kena poya-poya, timpal seorang bapak tua. Poya-poya, kata itu kembali menggema di antara warga. Bukan lagi sekedar isu dari mulut ibu-ibu. Konon orang yang terkena santet ini akan busuk dari dalam, organ demi organ rusak tanpa sebab, hingga akhirnya meninggal dengan cara mengenaskan. Para suami mulai diperingatkan untuk menarik jarak.
Mereka takut sekedar menyapa atau berkunjung, khawatir ikut terkena getahnya. Hanya Pak Musa dan beberapa tetangga dekat yang masih mau membantu, itu pun dengan ketakutan. Fahri, suami yang selalu mendampingi itu, hampir kehilangan akal melihat kondisi istrinya. Ia mencintai Siti dengan segenap hati. Sejak menikah 2 tahun lalu, ia menjadi saksi seorang bidan menapaki jalan pengabdian. Siti memilih menjadi bidan desa dan Fahri ikut mendampingi, rela hidup sederhana di pedalaman demi niat tulus membantu orang lain. Namun kini semua idealisme itu seakan tak berarti. Siti kembali muntah cairan busuk bercampur darah. Fahri panik. Dia memeluk istrinya erat-erat. Saya tidak bisa diam saja. Saya harus mencari pertolongan. Esok harinya, Fahri meminta bantuan Pak Musa membawa Siti ke dukun kampung lain yang bernama Indonaria, yang katanya masih punya kemampuan mengobati sakit aneh. Pagi-pagi buta, mereka menempuh perjalanan dengan ditandu, dibantu tetangga karena Siti sudah tak sanggup berjalan. Akhirnya, mereka tiba di rumah panggung menjelang zuhur. Pak Musa segera memberitahukan niat kedatangan mereka. Indonaria menatap tubuh Siti lama lalu menggeleng. Ini sudah berat. Saya hanya bisa mencoba. Ia meracik ramuan dari akar-akar hutan, menyalakan dupa, lalu membacakan mantra pelan. Fahri tak pernah jauh dari tubuh Siti yang lemah. Semua orang tegang menunggu ramuan selesai ditumbuk. Namun, setelah ramuan itu diminum, Siti justru semakin muntah hebat, tubuhnya kejang, wajahnya memucat lebih parah. Pak Musa menjadi panik, dipegang tangan Indonaria. Apa yang terjadi padanya? Tolong beritahu kami, Indo. Indonaria justru kebingungan, akhirnya berkata lirih. Ini bukan ranah saya lagi. Kalian harus mencari jalan lain. Cepatlah pergi sebelum terlambat. Fahri hampir putus asa. Detik itu juga Siti kembali ditandu pulang. Malam harinya, Fahri bersila di lantai kamar. Wajahnya menunduk di antara kedua tangan. Ya Allah, kenapa istri saya berniat menolong orang lain justru dihukum seperti ini? Fahri tidak henti-hentinya memohon keajaiban, tapi keadaan Siti ranjang makin parah. Ember yang disiapkan sudah hampir penuh dengan cairan dari dalam perut. Lewat tengah malam, tok tok tok, pintu diketuk. Fahri segera keluar dengan hati-hati. Rupanya Pak Musa datang menjenguk. Saat sudah duduk di dalam, raut wajahnya murung saat bertanya dan diberitahu kalau Siti semakin memprihatinkan. Fahri, banyak warga mulai bicara macam-macam, katanya pelan. Beberapa kabar di luar mengatakan kalau bidan Siti telah melanggar adat, telah menginjak-injak aturan orang tua. Itulah sebabnya dapat karma dari leluhur. Fahri menatap Pak Musa. Saya tidak peduli omongan orang, Pak. Yang saya tahu, istri saya harus sembuh. Saya mohon bantuan. Apa ada jalan lain? Pak Musa menghela nafas panjang. Di sini, mungkin sudah tidak ada yang bisa menolong. Saya sarankan, bawa Siti ke Palu, ke rumah sakit besar. Setidaknya, di sana ada dokter dan alat yang lebih lengkap. Pak Musa berharap Siti bisa diobati dengan cara medis. Saran itu disambut setengah hati oleh Fahri. Tidak ada yang tahu bila Siti sudah 2 kali mendapat perawatan medis sederhana atas bantuannya, namun tak berhasil. Tetapi menyerah bukan pilihan. Baik, Pak, saya akan berkemas dan segera pulang ke kota Palu. Di dalam kamar, Siti mendengar percakapan itu samar-samar. Dia tahu Fahri sedang berjuang keras demi dirinya, tapi tubuhnya sudah tak berdaya. Sekuat apapun berusaha bertahan, mulutnya tetap meracau, matanya melotot melihat ke arah dinding di mana bayangan orang-orang berpakaian putih lusuh mengelilinginya. Mereka menertawakan, menunjuk-nunjuk perutnya yang membengkak. Pergi kalian, jerit Siti, membuat Fahri yang berbicara dengan Pak Musa di luar berlarian masuk.
Namun, ketika Fahri menyalakan lampu, tak ada siapa-siapa selain istrinya yang berkeringat dingin beringkuk di sudut ranjang. Pak Musa hanya terpaku di depan pintu. Buru-buru, Fahri duduk di tepi ranjang. "Tenang sayang, saya di sini," bisiknya sambil menggenggam tangan istrinya. Air mata mengalir di sudut mata Siti. "Kak, aku takut, Kak." Fahri menunduk, dadanya sesak. Ia berusaha tersenyum, menenangkan meski dalam hati diliputi rasa ngeri. Apa yang sebenarnya sedang menimpa istrinya? Kabar sakitnya Siti menjadi topik pembicaraan. Ada pro dan kontra. Akhirnya Pak Musa mengundang para warga ke balai desa Berembuk, memberitahukan kondisi sakitnya Siti. Sebagian warga merasa itu teguran karena terlalu berani menentang adat, khususnya kedudukan Mainaya. Beberapa orang tua terang-terangan menyalahkan Siti. Itulah akibatnya kalau meremehkan dukun. Ilmu luar yang dibawa belum tentu cocok dengan desa ini, gumam seorang lelaki tua di balai desa. Ada segelintir merasa kasihan, terutama yang keluarganya sudah ditolong. Mereka mengingat kebaikan Siti yang belum genap setahun tinggal, tapi sudah banyak membantu ibu-ibu melahirkan dengan aman. Bayi-bayi pun tumbuh sehat. Seorang pemuda tiba-tiba berdiri. "Tidak adil kalau Siti diperlakukan begitu. Dia hanya ingin menolong. Coba waktu itu istriku tidak ditolong sama Bu Bidan, bisa mati Dewi." Rupanya pemuda itu suaminya Dewi. Waktu itu hasil pemeriksaan bayinya sungsang. Tapi sayang, suara pemuda itu tidak mendapat dukungan. Orang lebih suka diam ketimbang ikut terseret dalam pusaran konflik. Pertemuan di balai desa dilanjutkan. Pak Musa meminta warga yang masih punya hati nurani membantu, bergantian membawa tandu turun dari desa Lembah Benoa. Siti direncanakan akan dibawa ke kota Palu. Akhirnya, setelah semalam diguyur hujan deras dan badai petir, beberapa warga pagi-pagi buta sudah datang di depan tempat tinggal Siti. Mereka antusias, siap memanggul barang bawaan yang sudah dikemasi Fahri sejak semalam. Pak Musa mempersiapkan tandu. Dari dalam rumah, Siti dibantu para ibu-ibu dengan derai air mata masuk ke dalam sarung dan dipikul. Satu persatu mereka memeluk Siti sambil mengucapkan terima kasih. Dengan hati-hati, mereka mengangkat tandu menuruni anak tangga. Sepanjang perjalanan, medan yang dilalui penuh lumpur. Jika musim penghujan memang hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Pak Musa ikut mendampingi, ikut juga bergantian memikul tandu. Jarak tempuh menjadi 2 kali lipat dibanding musim kemarau. Akhirnya, setelah hampir 1 hari full perjalanan, mereka pun sampai di desa yang ada di bibir jalan trans. Di situ, Siti harus menunggu lebih dahulu. Ia digeletakkan di atas rerumputan. Fahri tak pernah jauh darinya. Pak Musa segera meminta bantuan ke salah seorang yang dikenalnya di desa itu. Ia akan meminjam mobil pick-up untuk membawa Siti ke kota. Fahri lega saat Pak Musa berhasil mendapatkan pinjaman. Dengan sigap mereka mengangkat Siti ke kursi depan. Barang-barang bawaan disusun di belakang. Setelah berpamitan dan berterima kasih terlebih dahulu, sebelum akhirnya mobil menembus jalan berliku menuju kota. Hujan turun rintik-rintik sepanjang jalan, seolah langit ikut menangisi derita seorang bidan muda yang niat baiknya justru dibalas malapetaka. Sepanjang jalan, Fahri tak henti-hentinya menguatkan sang istri, terus memberitahukan kalau sebentar lagi akan tiba di rumah sakit. Sudah malam, barulah mobil pick-up berhenti di halaman RSUD Undata, Kota Palu. "Pak, tolong cepat Pak, istri saya sangat lemah," suara Fahri serak saat berlari ke meja pendaftaran IGD. Perawat jaga segera sigap membawa berangkar. Siti dinaikkan dengan hati-hati lalu didorong masuk ke ruang gawat darurat. Fahri menyusul dengan langkah tergesa. Dadanya berdegup keras,
Tapi setidaknya Siti sudah mendapatkan serangkaian pemeriksaan. Keesokan harinya, Fahri dipanggil ke ruang dokter untuk mendengar penjelasan hasil awal. Saat Fahri sudah duduk, Dokter Wahyu mulai menjelaskan. Pak Fahri, secara klinis, pasien mengalami pembengkakan abdomen dan gejala seperti infeksi parah. Tapi hasil tes laboratorium tidak konsisten. Tidak ada bakteri dominan, tidak ada virus yang jelas. Aneh, hasil CT scan juga menunjukkan organ dalamnya seperti membusuk perlahan. Bagaimana mungkin? Membusuk? Apa maksudnya dokter? Fahri menatap tak percaya. Dokter Wahyu menelan ludah. Maksud saya jaringan hati dan lambungnya tampak rapuh, seperti rusak dari dalam. Tapi tidak ada penyebab medis yang jelas. Tidak ada riwayat keracunan, tidak ada tanda kanker, dan ini sangat membingungkan. Ya Allah, Fahri menunduk, tangannya mengepal, ingin memaksa dirinya percaya bahwa semua ini bukan urusan medis semata. Beberapa hari Siti dirawat, kondisinya bukannya membaik, malah semakin parah, bahkan meracau menjadi-jadi. Pergi, jangan dekat-dekat, teriaknya membuat Fahri terbangun dari kursi tunggu. Siti membuka mata lebar, menatap kosong ke arah langit-langit kamar, tangannya gemetar menunjuk ke udara. Mereka di sini lagi. Orang-orang berbaju putih kotor, wajahnya busuk. Mereka menertawakan saya. Tidak ada apa-apa. Sayang, kamu harus kuat. Fahri merinding. Fahri menoleh ke sekeliling kamar, tapi tentu saja tak ada siapa-siapa. Tenang Siti, itu cuma mimpi. Tenang, beristighfarlah. Tapi Siti terus meronta hingga akhirnya perawat datang menyuntikkan obat penenang. Perlahan tubuhnya mereda, meski wajahnya tetap tegang bahkan dalam tidur. Malam demi malam berikutnya, kejadian serupa terulang. Setiap kali itu terjadi, hati Fahri terasa tercabik dan akhirnya ia menghubungi keluarga, mengabarkan kondisi sang istri yang ada di Makassar. Mereka katanya akan segera datang. Besoknya, keluarga Siti datang bersama keluarga Fahri, mendapati kondisi Siti yang makin lemah. Bapak ibunya menangis. Salah seorang kakaknya, Idris, menarik Fahri ke lorong rumah sakit. Fahri, dengar baik-baik, itu bukan sakit biasa. Dokter sudah angkat tangan kan? Belum, mereka masih mencoba mencari penyebabnya, jawab Fahri dengan nada keras kepala. Idris menggeleng. Kau ini keras kepala sekali. Kalau kau terus percaya medis, Siti bisa mati sia-sia. Bawa dia ke Ustadz Ruqyah atau ke Kiai yang bisa mengusir jin-jin pengganggu. Itu jalan satu-satunya. Fahri terdiam, kata-kata itu ada benarnya. Tapi Siti ingin berpegang pada medis. Kakak tahu sendiri kan, kalau dia selalu menentang tahayul, ucap Fahri lirih. Idris menepuk bahu adik iparnya. Kadang, untuk menyelamatkan nyawa, kita harus menyingkirkan ego. Coba pikirkan, apa kau tega melihat istrimu mati perlahan? Fahri hanya bisa menunduk, rahangnya mengeras. Dia tahu kakaknya ada benarnya, tapi hatinya juga tahu Siti pasti akan menolak keras jika dibawa ke pengobatan gaib seperti waktu itu di rumah Indonaria. Hari berikutnya, dokter hanya bisa memberikan perawatan suportif, cairan infus, obat pereda nyeri, nutrisi tambahan. Tapi kondisi Siti tidak menunjukkan tanda perbaikan. Dokter Wahyu kembali meminta Fahri masuk ke ruangannya. Pak Fahri, kami sudah mencoba semua yang bisa dilakukan, tapi kondisi pasien terus menurun. Jujur, saya sendiri belum pernah melihat kasus seperti ini. Jadi, istri saya tidak bisa diselamatkan, dok. Suara Fahri tercekat. Saya tidak bisa berkata begitu. Selama masih ada detak jantung, selalu ada harapan. Tapi, kami tidak punya penjelasan medis yang masuk akal. Setelah keluar dari ruang dokter, Fahri menatap istrinya yang terbaring di ranjang. Tubuhnya semakin kurus, kulitnya pucat kehijauan, nafasnya naik turun dengan susah payah. Fahri benar-benar bingung. Setiap kali melihat Siti meracau, seakan berbicara dengan makhluk gaib. Hatinya ingin segera mencari ustadz, tapi setiap kali mengingat idealisme Siti, dia menahan diri. Saat keluarga sedang tak ada di ruangan,
Fahri memeluk tubuh istrinya yang dingin. Air matanya mengalir sambil membisik. Siti, kalau saya membawa ke Ustadz, kau akan marah ya? Tapi saya sudah tidak tahu. Harus bagaimana lagi? Saya tidak bisa kehilangan kamu. Meski setengah sadar, Siti menggenggam tangan Fahri. Dengan suara serak ia berbisik, Kak, percayalah pada Allah. Bukan Ustadz, bukan yang lainnya. Fahri tercekat. Istrinya masih memegang teguh keyakinan. Bahkan di ambang sekarat, ia hanya bisa menunduk, mencium keningnya, dan berdoa dalam hati agar Tuhan menolong dengan caranya sendiri. Hari terus berganti. Berada di rumah sakit terasa begitu menyiksa. Wajah Siti mirip mayat hidup. Setiap kawan sejawat kolega yang menjenguk hanya bisa menahan air mata. Malam itu, ketika hujan deras mengguyur Palu, Fahri duduk di sisi ranjang istrinya. Siti terbaring tak berdaya, matanya setengah terbuka, monitor detak jantung berirama pelan. Ya Allah, selamatkanlah dia. Kalau memang ini takdirmu, beri saya kekuatan, doa Fahri dengan suara parau. Di saat itulah, samar-samar Siti kembali meracau. Kak, mereka makin dekat. Saya tak kuat lagi, Kak. Fahri menggenggam erat tangannya menahan isak. Fahri duduk di sisi ranjang, matanya sembab karena kurang tidur. Ia menggenggam tangan istrinya erat-erat, berharap sentuhan itu mampu menahan jiwa yang sebentar lagi akan pergi. Monitor jantung di sisi ranjang menampilkan grafik semakin tak teratur. Tiba-tiba Siti tersedak keras, mulutnya terbuka dan dari sana keluar semburan darah pekat bercampur gumpalan hitam berbau busuk. Setelah berhari-hari tak keluar, cairan itu berceceran di spray putih, menimbulkan aroma anyir berusuk hidung. Ya Allah, Siti! Fahri menjerit, buru-buru menopang kepala istrinya. Perawat berlarian masuk, diikuti dokter. Mereka mencoba menyedot cairan, memasang alat bantu nafas. Tapi tubuh Siti terus kejang, matanya membelalak, bibirnya bergerak tanpa suara. Kak, maafkan aku, Kak. Lirihnya pelan, nyaris tak terdengar. Fahri tak kuasa menahan tangis. Aku juga, Siti. Maafkan aku. Mulut Siti berkomat-kamit, tapi kali ini bukan membicarakan penampakan, tapi asma Allah yang keluar dari tarikan nafasnya. Allah, Allah. Beberapa detik kemudian, tubuh Siti mendadak terkulai. Detak jantung di monitor berubah menjadi garis lurus panjang disertai bunyi tit yang menusuk telinga. Perawat menatap dokter, berharap ada tindakan lebih, tapi dokter hanya menghela nafas panjang lalu menutup mata Siti dengan lembut. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Pasien telah meninggal. Fahri menjerit sekeras-kerasnya. Ia memeluk tubuh istrinya. Masih tak percaya. Fahri mengguncang-guncang bahu istrinya, berharap masih ada secuil kehidupan yang tersisa. Namun tubuh itu telah menjadi jasad. Sesuai keputusan keluarga, dijadwalkan jenazah Siti akan dibawa pulang ke Makassar via udara. Kabar kematian bidan muda asal Makassar itu menyebar cepat ke desa tempat ditugaskan. Pemusa yang beberapa hari ikut berjaga pulang membawa kabar duka ke desa Lembah Benoa. Setibanya, ia mengundang para warga di balai desa. Dia berdiri dengan wajah tegang, memimpin doa singkat dalam hati, dihantui rasa bersalah. Andai lebih tegas, menengahi benturan antara Siti dan Mak Inaya, mungkin kematian itu tidak akan terjadi. Selesai pertemuan di balai desa, pulangnya, beberapa pasang mata menoleh ke arah rumah Mak Inaya. Sang dukun beranak tak ada yang berani menuduh langsung. Setelah beredarnya kematian Siti, posisi Mak Inaya kembali menguat.
Warga yang ketakutan dengan kejadian itu semakin bergantung padanya. Mereka berpikir melawan dukun sama saja mencari celaka. Tetapi aneh, setelah posisinya menguat, Mak Inayah sering menampilkan gelagat aneh. Di malam-malam tertentu, dia sering kedapatan berkeliling kampung sambil meracau tak jelas. Kondisi fisiknya juga menurun drastis. Setelah beberapa waktu berlalu, Mak Inayah semakin liar. Ia sering memaki warga yang melintas di depan rumahnya, bahkan tak segan melukai warga. Pemusa akhirnya menggelar rapat khusus bersama warga untuk membahas kondisi Mak Inayah. Dan akhirnya keputusan berat diambil. Mak Inayah harus dipasung karena dinilai membahayakan keselamatan warga. Sedangkan Lagu Rusi, dia ditemukan membusuk di dalam rumahnya tak berapa lama setelah Mak Inayah dipasung. Ilmu poya-poya mungkin telah menghancurkan organ dalam tubuh Siti hingga nafas terakhirnya. Akan tetapi, karma selalu mencari jalannya sendiri. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Jenar Moksa. Waduh, Bidan Siti. Ini pengabdian seorang bidan yang luar biasa ya teman-teman ya. Jadi begitu dilantik, begitu jadi bidan ditugaskan di daerah pedalaman di Sulawesi. Ini di Sulawesi Tengah, di Palu. Dan ternyata memang masih banyak sekali daerah-daerah seperti desa Lembah Benua ini ya teman-teman ya. Bagaimana di sini masyarakatnya belum sepenuhnya bisa menerima apa sesuatu yang dibawa dari kota. Jadi sebagian masyarakat terpecah nih. Ada yang mendukung Mak Inayah, ada yang mendukung Bidan Siti, sampai akhirnya Mak Inayah akhirnya lancarkan santet poya-poya. Ini ngeri banget ya. Karena santet poya-poya ini merusak organ dalam di dalam tubuh. Jadi kayak nggak kerasa dulu tuh awalnya, nggak ngerasa, padahal tuh mulai digerogotin dari dalam, dan ketika si korban sudah sadar, sudah telat tuh. Dan di sini bagaimana keteguhan Bidan Siti ya, lagi pula juga mungkin ketika dia nggak mau diajak diruqyah ke Ustadz, mungkin di sini Bidan Siti sendiri udah ngerasa, udah deh, udah nggak sanggup lagi, dan seperti ya mungkin orang-orang yang sudah menjelang begitu ya, jadi ya udah dihadapi saja. Karena begini teman-teman ya, kalau kita ikhlas dalam menghadapi penyakit ya, di situ dosa-dosa kita selama kita dalam merasakan sakit itu dipapras ya dosa-dosanya ya. Jadi semoga Bidan Siti ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin, ditempatkan di tempat yang paling baik ya, karena pengabdian yang mulia. Dan akhirnya karma menghampiri Mak Inayah dan juga Lagu Rusi. Jadi Lagu Rusi adalah dukun yang melancarkan santet poya-poya ini. Di endingnya bagaimana akhirnya Mak Inayah menjadi kehilangan kewarasannya, sehingga dia harus dipasung karena dinilai membahayakan keselamatan orang. Dan Lagu Rusi sendiri ditemukan membusuk di rumahnya. Ini nggak ngerti ya. Tapi kalau menurut saya sih, apapun hal itu, ini adalah karma mencari jalannya sendiri. Luar biasa. Keren pakai banget. Untuk Jenar Moksa ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih ya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Iro Extreme. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya. Link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.